Faktanya, pernahkah Anda memikirkan sebuah pertanyaan? Kami telah menemukan banyak reruntuhan megalitik kuno di seluruh dunia. Reruntuhan megalitik kuno ini semuanya menunjukkan bahwa kelompok manusia purba pada masa itu tampaknya memiliki kemampuan bawaan untuk memanipulasi beberapa batu besar untuk melakukan sesuatu. Beberapa tugas modern kita. Manusia percaya bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan konstruksi batu pada saat itu, dan hampir dapat dipastikan bahwa mereka tampaknya tidak ingin keturunan kita mengetahui berapa banyak reruntuhan kuno megalitik yang ada di seluruh dunia yang dibangun. Pada saat yang sama, selain pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada, tadinya kita mengira bahwa peradaban Sumeria merupakan peradaban paling awal yang muncul di antara kita manusia, namun ternyata ada bangunan kuno lain di kawasan Ulfa Turki yang bahkan lebih subversif dari asal mula sejarah manusia yang selalu ingin diperkenalkan oleh saluran ini. Karena penanggalan karbon 14 selama bertahun-tahun telah berulang kali menegaskan bahwa usia situs megalitik di kota Lishi ini sekitar 7.000 tahun lebih awal dari piramida Mesir saat ini, atau sekitar 6.000 tahun lebih awal dari batu Inggris. Kota, dan bahkan lebih tua dari apa yang selama ini kita yakini sebagai peradaban tertua, berusia sekitar 5.000 tahun, merupakan reruntuhan kuno megalitik yang memiliki sejarah terpanjang yang ditemukan manusia hingga saat ini, sekitar 12.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, peradaban kuno yang membangun reruntuhan tersebut kemungkinan besar ada hubungannya dengan mitos kuno negara kita dan penyebaran Atlantis di seluruh dunia. Legenda mengatakan bahwa peradaban yang berasal dari periode yang sama bahkan memiliki catatan tentang banjir besar yang tercatat dalam daftar Raja Sumeria ini. Rahasia apa saja yang tersembunyi di reruntuhan batu raksasa kuno yang belum kita ketahui manusia modern ini? Bagaimana Anda menemukan reruntuhan kuno batu raksasa ini? Titik waktunya adalah bulan Oktober 1994. Konon ada seorang penggembala yang tinggal di wilayah Lurfa, atas Turki pada saat itu. Ia sedang bekerja seperti biasa. Namun ketika ia sedang melewati kawasan tersebut, ia secara tidak sengaja tertarik dengan sebuah batu datar yang terangkat ke permukaan tanah. Dengan rasa ingin tahu, ia kembali ke kawasan tersebut dan menggali batu tersebut. Menurut uraiannya saat itu, ketika pekerjaan penggalian sudah berjalan sampai batas tertentu, ia tidak berani menggali lagi karena batu tersebut mencurigakan. Tetapi dia pikir hanya tonjolan saja. Kecuali beberapa bagian yang sangat datar, ternyata di bagian bawahnya terdapat ukiran yang relatif rumit, sehingga ia ragu-ragu karena kemungkinan besar tempat tersebut adalah reruntuhan kuno. Namun, menggali peninggalan budaya nasional tanpa izin menurut hukum Turki adalah tindakan ilegal, sehingga ia berinisiatif untuk menghindari hukum. Semua temuan ini dilaporkan kepada staf museum setempat, dan setelah dikonfirmasi berulang kali oleh pihak museum, mereka segera mengundang Klaus Smith, seorang arkeolog terkenal dari Jerman, ke lokasi tersebut untuk melakukan penggalian arkeologis yang mendalam. Namun faktanya, konon beberapa perkakas batu kuno ditemukan di sekitar reruntuhan kuno antara tahun 1950 dan 1903. Namun departemen terkait Turki pada saat itu percaya bahwa kawasan tersebut adalah kawasan pertanian. Kerusakan akibat pertanian, mereka percaya bahwa peralatan batu yang ditemukan telah kehilangan nilai arkeologisnya yang besar, sehingga kawasan ini tidak dianggap serius. Hal ini juga karena sebagian besar penghargaan atas reruntuhan kuno megalitik yang telah lama berdebu ini disebabkan oleh hal ini. Shepard yang muncul hanya beberapa dekade kemudian. Reruntuhan batu kuno yang sangat besar ini, yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, mampu menembus tanah dan muncul kembali di dunia. Setelah kawasan ini secara resmi dihargai, pekerjaan penggalian profesional dilakukan pada monumen batu besar yang diperkenalkan pada pembukaannya film. Segera menjadi penampakan asli dari loh batu tersebut ternyata berbentuk trapesium. Selama 20 tahun proses penggalian, terdapat puluhan pilar batu sejenis di kawasan ini. Masing-masing pilar trapesium ini memiliki berat lebih dari 20 ton. Beberapa yang tidak biasa bahkan dapat memiliki berat hingga 50 ton. Tidak hanya beratnya, pilar-pilar tersebut juga diukir dengan banyak pola yang aneh, seperti pola serangga, hewan, dan burung.
Setelah bertahun-tahun penggalian, para ahli juga menemukan hal tersebut. Reruntuhan megalitik kuno memiliki tata letak arsitektur pilar-pilar batu yang disusun dalam pola geometris yang kompleks. Tidak ada keraguan bahwa peradaban ini membangun reruntuhan kuno di sini. Pada saat itu mereka memiliki pengetahuan matematika tingkat tinggi. Pada saat yang sama, pusat setiap formasi batu memiliki satu kesamaan. Hal yang sama adalah terdapat dua pilar batu berbentuk trapesium tinggi yang saling berhadapan di tengahnya formasi batu. Yang membuat ini membingungkan para arkeolog adalah apakah itu pilar batu yang tinggi dan berat atau batu lain di reruntuhan kuno. Semuanya adalah batu yang sangat keras. Tetapi ada ukiran batu yang begitu rumit yang melekat pada batu tersebut. Bisa dikatakan, dilihat dari beberapa perkakas batu yang digali dari reruntuhan kuno di sana. Orang-orang yang menguasai tempat ini pada masa itu sebenarnya adalah sekelompok manusia primitif yang masih berada pada zaman batu. Namun menurut pemahaman sejarah kita pada zaman ini, kebiasaan hidup mereka hampir semuanya adalah kelompok primitif yang hanya mempunyai persediaan makanan dengan berburu setiap hari. Jadi di waktu normal, berdasarkan alasan logis, kami tidak berpikir mereka memiliki kemampuan untuk membangun reruntuhan batu kuno sebesar itu dalam kehidupan sehari-hari mereka di mana makanan dan pakaian tidak dapat dijamin. Jadi meskipun mereka benar-benar memiliki kemampuan ini, seberapa besar kegunaan dan pesona tersembunyi yang dimiliki reruntuhan kuno ini, sehingga menyebabkan mereka menyisihkan biaya pasokan dan bahkan nyawa mereka untuk membangunnya. Dan selain transportasi dan tata letak geometris yang cukup rumit yang dijelaskan di atas, Joss memoles batu-batu tersebut menjadi bentuk pahatan batu merupakan proyek besar abad ini. Karena ini merupakan peradaban yang masih dalam zaman batu, jelas tidak praktis untuk memoles sebagian besar bentuk pahatan batu hanya dengan tenaga manusia, dan peralatan batu sangat 3 dimensi, sehingga tidak mungkin memproses posisi tersembunyi ini dengan begitu halus hanya dengan batu. Misalkan kita mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa kita telah meremehkan keterampilan memoles kelompok peradaban ini. Dalam analisis terakhir, itu adalah era yang bahkan tidak memiliki konsep roda, meskipun mereka benar-benar memiliki keterampilan memoles yang luar biasa. Tidak mungkin memindahkan batu-batu yang dipoles ini ke lokasi pembangunan yang jaraknya puluhan kilometer hanya dengan tenaga manusia. Namun faktanya reruntuhan lembah boulder tercipta pada era yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Dari manakah manusia primitif ini mempelajari teknologi? Untuk membuat bangunan megalitik seperti itu yang seharusnya tidak mungkin terjadi di zaman batu. Semua pertanyaan ini masih belum terpecahkan hingga tahun 2024. Apakah tata letak arsitektur dan pola ukiran reruntuhan itu dibuat oleh manusia masih belum terpecahkan? Karena sejak penemuan tersebut di kota Batu Göbekli ini, tidak ada peninggalan lembah boulder dengan gaya serupa yang ditemukan di wilayah tersebut, atau bahkan di seluruh Turki, dan fokusnya adalah pada jejak pemukiman zaman batu yang lebih lambat darinya. Tanpa terkecuali semuanya didasarkan pada gua-gua yang relatif sederhana. Oleh karena itu, berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut, terlihat jelas bahwa kebijaksanaan bukanlah milik manusia primitif pada saat itu. Mengetahui keberadaan reruntuhan kuno ini, alasan mengapa Nagobe of Time begitu tertarik dengan peninggalan kuno di seluruh dunia adalah karena sebagian besar didasarkan pada usianya. Oleh karena itu, setelah peninggalan kuno ditemukan, tugas pertama adalah mengetahui perkiraan usianya. Oleh karena itu, rentang waktu keberadaannya menjadi daya tarik terbesar dari kota Batu Göbekli ini. Karena ketika para arkeolog berulang kali menggunakan metode penanggalan radioaktif untuk mengukur data usia reruntuhan kuno, hasil data yang diperoleh sangat mencengangkan. Artinya, reruntuhan kuno batu raksasa ini sebenarnya sudah ada di zaman batu, bahkan lebih awal dari yang kita ketahui. Justru karena penemuan menakjubkan inilah kita selalu menganggap peradaban Sumeria tertua yang telah diruntuhkan. Pertanyaannya, Anda pasti akan memiliki pertanyaan yang sama. Penanggalan radiometrik merupakan teknologi penanggalan yang sangat tidak stabil, sehingga data referensi ini tidak berarti bahwa itu adalah usia spesifik dari reruntuhan kuno ini. Karena teknologi penanggalan yang digunakan pada reruntuhan kuno ini adalah isotop karbon-14 yang lebih maju digunakan untuk penanggalan.
Tetapi karbon-14 juga menggunakan radioaktivitas bahan untuk penanggalan. Namun teknologi ini jauh lebih akurat dibandingkan teknologi sebelumnya, yaitu penanggalan radioaktif, dan dapat mengukur bahan organik alami sejak 50.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, bagi kalangan arkeologi dan geologi, teknologi penanggalan karbon-14 saat ini adalah yang paling akurat dan dapat diandalkan teknologi. Mari kita lihat dari sudut lain dan pahami 17 reruntuhan kuno yang muncul 12.000 tahun yang lalu. Periode waktu ini tidak hanya bertepatan dengan periode waktu ketika peradaban Atlant tenggelam. Bahkan ada kaitannya dengan era ketika manusia dan dewa hidup berdampingan di Tiongkok dan di seluruh dunia. Yang tidak dapat disangkal adalah bahwa era yang penuh dengan mitos dan legenda tersebut sebenarnya diautentikasi oleh teknologi penanggalan karbon-14 yang paling canggih peradaban manusia, bukan manusia primitif, sudah ada di muka bumi ini 12.000 tahun yang lalu. Selain itu, teknologi karbon-14 ini juga sangat mudah untuk dipahami. Sangat mudah untuk memahami bahwa ketika kita mengukur perkiraan usia benda-benda tersebut, semakin tinggi kandungan karbon-14 suatu benda, semakin dekat jaraknya dengan kita. Sebaliknya, semakin rendah kandungan karbon-14, semakin jauh jaraknya kita. Namun teknologi ini tidak dapat diterapkan secara universal pada semua objek yang memiliki sejarah panjang. Teknologi ini sangat akurat dalam kurun waktu 50.000 tahun yang lalu, namun objek yang lebih tua dari 50.000 tahun yang lalu, seperti fosil dinosaurus dan usia strata, tidak dapat diukur menggunakan ini. Teknologi. Oleh karena itu, teknologi ini lebih dari cukup untuk digunakan di Gobekli Tepe. Namun masalahnya muncul lagi. Saya ingin tahu apakah Anda telah menyadari bahwa banyak reruntuhan lembah boulder yang saat ini kita ketahui di seluruh dunia, tampaknya memiliki satu kesamaan. Poin yang sama adalah bahwa para pembangun pada saat itu tampaknya sangat baik di dalamnya. Batu yang bergerak seperti piramida di Mesir, Machu Picchu di Peru, dan tema Gobekli Tepe di Turki hari ini. Dalidoaro, bahan baku batu yang mereka gunakan untuk reruntuhan lembah megalitik yang terkenal di dunia ini, semuanya tanpa kecuali. Mereka semua mengumpulkan dan mengangkut material di tambang, yang jaraknya puluhan kilometer dari lokasi pembangunan. Dengan kata lain, mereka tahu material apa yang digunakan untuk mendirikan raksasa ini secara stabil. Namun dari pemahaman kita tentang peradaban kuno ini, tampaknya mereka tidak diperlukan untuk bangunan yang begitu besar dan kompleks dalam segala aspeknya. Jadi mungkin saja ada pemimpin yang bisa menangani semua pertanyaan di atas saat membangun reruntuhan lembah. Arkeolog Klaus Smith yang telah ditempatkan di Gobekli Tepe selama 20 tahun, dengan tegas menjawab bahwa kemungkinannya mencapai 99%. Hanya saja pemimpin ini memiliki tingkat kebijaksanaan yang tinggi pada 12.000 tahun yang lalu. Entah itu Atlantis yang legendaris atau peradaban alien yang mengunjungi bumi dari planet luar bumi. Namun jika memang ada kaitannya dengan mereka, maka tidak sulit bagi kita untuk memahami bahwa para dewa akan kembali melalui hubungan kerja untuk memberi makan mereka. Oleh karena itu, ketika makanan dan sandang dapat disediakan, mereka tidak akan bekerja keras siang dan malam untuk membangun reruntuhan kuno tersebut. Mengesampingkan pertanyaan hipotetis tersebut, Klaus Smith pun mencontohkan bahwa gaya bangunan reruntuhan kuno ini dapat dinilai dari dalam hingga luar. Dari luar, mereka sama sekali tidak terlihat seperti produk manusia, dan poin kuncinya adalah tidak ada jejak tempat tinggal para pembangun yang ditemukan di sekitar reruntuhan kuno piramida Mesir. Kompleks bangunannya begitu besar. Keseluruhan proses pembangunannya seharusnya membutuhkan lebih dari puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tenaga kerja. Namun, tidak ada jejak kehidupan pada saat tempat ini dibangun ibarat sebuah bangunan yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Bangunan-bangunan yang muncul itu sama saja. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh selama ini, Klaus Smith meyakini bahwa kemungkinan besar itu adalah sekelompok gaya arsitektur yang bukan milik bumi. Namun untuk tujuan sebenarnya dari reruntuhan kuno tersebut masih belum digunakan. Masih spekulasi namun tidak bisa dipungkiri. Mungkin peradaban primitif ini sudah memiliki kepercayaannya sendiri 12.000 tahun yang lalu, karena pada saat itu masyarakat primitif ini menjalani kehidupan berburu hampir sepanjang hidupnya. Apa yang Anda ketahui tentang dewa dan kepercayaan?
Namun pada masa itu tidak memiliki dewa sama dengan pendapatan saat ini. Jadi, kita tidak bisa mengesampingkan bahwa pemimpin yang sangat cerdas pada saat itu tidak menggunakan apapun untuk menarik manusia primitif yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Itu seperti sebuah wilayah. Rekrut pekerja dan urus makan 3 kali sehari. Setelah sekian lama, mereka tidak hanya mempelajari beberapa akal sehat dalam hidup, tetapi juga beradaptasi dengan hubungan kerja ini. Oleh karena itu, mereka secara alami menganggap para pemimpin ini sebagai dewa dan beradaptasi untuk hidup berkelompok. Oleh karena itu, era teknologi saat ini perlahan-lahan berkembang. Era teknologi tinggi yang ramai saat ini dicapai satu persatu dengan mengandalkan keyakinan pada waktu yang berbeda-beda. Namun satu hal yang perlu kita perjelas adalah bahwa sejarah evolusi manusia di bumi telah berlangsung selama kurang lebih 6 juta tahun. Namun baru 300.000 tahun yang lalu, Homo sapiens muncul. Dari sudut pandang peradaban, sebenarnya peradaban manusia baru muncul pada ribuan tahun yang lalu. Sebaliknya seperti zaman dinosaurus, makhluk dengan sejarah yang jauh lebih panjang dari kita, dalam sejarah hampir 200 juta tahun, kebijaksanaan mereka masih sebatas beradaptasi untuk bertahan hidup di bumi ini, dan mereka paling banyak sama dengan Homo sapiens pada saat itu. Jadi jika kecerdasan tingkat tinggi tidak tiba-tiba muncul di bumi ribuan tahun yang lalu, nyatanya manusia primitif ini tidak ada bedanya dengan dinosaurus pada masa itu. Hipotesis ini telah meninggalkan banyak peninggalan purbakala yang tidak dapat kita jelaskan dunia. Dan di peninggalan purbakala ini tanpa kecuali, tidak ada kekurangan moral makhluk non-manusia, sehingga mereka tidak pernah menyaksikan isinya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana makhluk humanoid yang luar biasa ini bisa muncul di banyak reruntuhan kuno yang mirip dengan ritual pengorbanan. Dan yang terpenting adalah meskipun puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu pekerja saat ini dipekerjakan untuk membangun reruntuhan kuno ini, jika tidak ada satupun dari mereka yang mengerti matematika, sebagai seorang mekanik, Anda tidak bisa membuat bukti sejarah yang sama persis dengan Gopek, bukan? Setelah menjelaskan sekian banyak, mungkinkah dia adalah pemimpin yang bijaksana saat itu? Patung batu ini telah digali di daerah ini 20 tahun. Satu-satunya patung batu berwujud manusia, namun ciri wajah patung batu ini tidak ada mulutnya, sehingga orang yang tertarik dengan reruntuhan kuno ini akan menebak bahwa jika dia benar-benar pemimpin pada saat itu, dia mungkin berkomunikasi dengan manusia primitif tersebut melalui kesadaran orang primitif dengan kesadaran yang ditanamkan di otak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Jika ingin berkomunikasi melalui bahasa, mereka masih harus meluangkan waktu untuk belajar. Selain penemuan menarik ini, sebenarnya kapan reruntuhan kuno ini ditemukan? Banyak orang di seluruh dunia yang mempertanyakan keasliannya, karena jika benar-benar ada lebih dari 10.000 tahun yang lalu, ia tidak dapat menghindari nasib lapuk menjadi air dan batu. Mungkin seperti wajah manusia Mesir yang membawa benda semacam ini. Setelah beberapa tahun ragu, para arkeolog menemukan bukti yang relevan untuk menjelaskan masalah pelestarian lengkap ini. Dilihat dari tata arsitekturnya, ternyata kota bersejarah Gobek sengaja dikubur karena mungkin pada saat itu, orang-orang ini tahu bahwa mengubur isinya di bawah tanah dapat menghindari pelapukan, air dan bebatuan secara maksimal, yang merupakan cara terbaik untuk melestarikan benda-benda. Dan hal yang paling sulit dipercaya tentang keseluruhan kota bersejarah Gobek adalah bahwa reruntuhan kuno tersebut awalnya dibangun di atas lantai pertama pada saat itu. Yang terbesar dibangun 1 tingkat di bagian bawah. Kemudian karena alasan yang tidak diketahui, mereka mengubur bagian bawah dan kemudian membangun bangunan megalitik yang hampir sama di tingkat atas. Sejauh ini kami telah menemukan konten paling top dari penemuan besar ini. Sejarah kota bersejarah Gobek ini mungkin sudah lebih dari 12.000 tahun yang lalu. Ketika para arkeolog menemukan gaya konstruksi yang aneh ini, ternyata bangunan megalitik tingkat atas ini semakin kecil dan kasar, sehingga banyak orang berspekulasi apakah mungkin lapisan bawah memang merupakan produk non-manusia. Dan sepasang non-manusia tersebut tertinggal dari sini setelah pembangunan selesai, dan mereka dapat menunggu hingga mereka pergi. Artinya manusia primitif ini tidak mempunyai persediaan makanan, jadi setelah dewa alam pergi, mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk berburu.
Kemudian mereka ingin berbicara langsung dengan para dewa kota muncul di tingkat atas. Akan semakin kasar, tetapi kemungkinan ini hampir nol, karena betapapun kasarnya, tidak dapat menghindari masalah transportasi. Dan pemolesan batu tetap terjadi. Tidak tahu mengapa mereka tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri, jadi saya kubur semuanya. Setelah memperkenalkan penemuan paling menarik di kota Batu Gobekli, saya rasa banyak teman-teman yang tertarik dari mana asal pemimpin pembawa hikmah ini. Namun, sejauh ini, total ada 5 kota batu yang telah digali reruntuhan kota Batu Gobekli. Di tengah setiap kota batu terdapat 2 buah batu besar, berbentuk trapesium yang saling berhadapan kepada bintang-bintang di langit. Karena setelah banyak reruntuhan kuno digali, ternyata banyak isinya yang terhubung dengan alam semesta, sehingga para astronom menggunakan tahun reruntuhan sejarah tersebut untuk mensimulasikan pergerakan benda langit. Kedua pilar batu berbentuk trapesium di tengah kota ini hampir sejajar satu arah, dan arah tersebut adalah bintang Cygnus di langit malam. Adapun legenda bumi apa saja yang dimiliki Cygnus ini, Anda juga bisa membacanya jika ingin mengetahuinya selengkapnya. Beranda memiliki deskripsi konten tema tentang Cygnus. Karena ke arah ini, NASA mengutarakan bahwa sebagian besar bintang di sini memiliki fenomena yang tidak wajar, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ada peradaban alien dengan tingkat teknologi level 2. Di akhir pertunjukan, sebagai kota bersejarah Gobek adalah ditemukan oleh manusia, sebenarnya bertanggung jawab atas reruntuhan kuno di sana. Arkeolog Klaus Schmitz adalah seorang arkeolog yang sangat teliti, karena semua konten yang dijelaskan di atas disediakan oleh arkeolog besar Jerman modern ini. Tetapi dalam semua konten ini, manusia benar-benar terlalu kecil. Oleh karena itu, pada tahun 2014, ilmuwan besar Jerman ini juga meninggal dunia dengan penyesalan di kota bersejarah Gobek. Namun, karena seringnya terjadi perang di perbatasan antara Turki dan Suriah, pekerjaan penggalian reruntuhan kuno ini kini relatif lambat, tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Apakah ada hubungan antara peradaban bintang dan mungkin kita akan mengetahui kebenarannya nanti? Di akhir video, terima kasih telah menonton. Jika Anda sangat tertarik dengan konten tema hari ini, Anda juga bisa bagikan pendapat Anda melalui komentar dan jangan lupa subscribe channel ini.